dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Riri Karisma di podcast Blok 29 Production. Kali ini kita bersama Kak Ruby Indiarta di momen Sumpah Pemuda tahun 2021. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik. Alhamdulillah baik. Kak Ruby Indiarta sebagai Sekretaris KNPI Sumatera Selatan ini Kak, gimana Kak tanggapan Kakak untuk Sumpah Pemuda di saat sekarang? Baik, terima kasih. Momen yang ditunggu-tunggu sebenarnya untuk para pemuda Indonesia, karena hampir satu abad ini usianya sudah 93 tahun. Artinya usia yang sudah sangat-sangat matang. Kami dari KNPI, khususnya saya, Sekretaris KNPI Sumatera Selatan, berharap sih sebenarnya generasi pemuda hari ini lebih berpikir positif tentang kemajuan zaman, tentang kemajuan bangsa dan negara ini. Harapan ke depan ya semoga pemuda-pemuda yang akan datang ini lebih fleksibel, artinya berpikir maju, berusaha maju dan bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, hari ini pemuda ini cenderung melakukan hal-hal yang tergolong kurang produktif karena kemajuan zaman hari ini mengalahkan pemikiran-pemikiran anak-anak muda hari ini. Iya Kak, kalau dipikir-pikir sekarang ini anak muda banyak yang kurang semangat gitu ya Kak dalam belajar mungkin. Mungkin tanggapan Kak Ruby, bagaimana sih bedanya pemuda saat ini dan pemuda zaman dahulu atau mungkin waktu Kak Ruby di bangku sekolah gitu Kak? Jadi pemuda itu sama sebenarnya. Kalau ukuran WHO pemuda itu dari umur 17 sampai 60, tapi di KNPI ini dibatasi sampai umur 40 tahun. Artinya di usia yang 17 sampai 40 tahun itu mereka adalah pemuda. Pemuda itu kalau bahasa dari dulu-dulu harapan bangsa. Jadi tonggak estafet kepemimpinan ke depan itu ada di tangan pemuda. Apalagi di zaman sekarang di era milenial. Iya, milenial. Di mana segala macam sosial media bisa mengalahkan apapun yang ingin dilakukan di negara ini. Kalau dulu Soekarno berkata, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Tapi hari ini saya katakan berikan saya 5 giga, maka akan saya goncangkan dunia. Artinya kemajuan zaman ini bisa dimanfaatkan oleh pemuda hari ini agar lebih cenderung bisa melakukan hal-hal positif, bisa melakukan kritik yang membangun. Karena kemajuan zaman ini semuanya ada di tangan kita, ada di tangan, ada di otak, dan ada di pikiran kita. Tinggal bagaimana pemuda memanfaatkan situasi yang ada hari ini. Ya, itulah tadi perbedaan dari pemuda yang dulu dengan yang sekarang ya Kak. Cukup dikasih 5 giga aja maka bisa menggoncangkan dunia. Iya, bisa menggoncangkan dunia pemuda zaman sekarang ya kawan-kawan. Kalau menurut Kak Ruby nih, lebih kritis pemuda yang di zaman sekarang, zaman milenial ini atau yang sebelum-sebelumnya Kak? Ukuran kritis ini kami belum paham ya, karena belum ada ukurannya, belum ada bagian orang yang menyatakan bahwa kritis dan tidak kritis. Tapi harusnya pemuda hari ini lebih kritis dari pemuda zaman dulu. Karena dulu kita, zaman saya dulu, komunikasi saja susah. Jadi kalau kami mau melakukan aksi demonstran, mau mengkritisi pemerintah, kami malam ini ketemu, tapi besok pagi kami berjanji ketemunya di mana, titiknya di mana, tanpa harus komunikasi lewat HP pun kami bisa. Dan kami sportif, begitu kami katakan besok kita ketemu jam 9 karena aksi kita jam 10, maka kawan-kawan jam 9 sudah ada di tempat, bahkan sebelum jam 9 sudah ada di tempat. Hari ini
dengan komunikasi yang lancar, komunikator dengan HP, dengan iPhone, dengan Samsung yang sudah merajalela, malah pemudanya lebih apa ya, lebih ke arah tidur. Jadi malamnya begadang, besok paginya mereka tidur. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lupa. Nah, keharapan kita sih sebenarnya dengan kemajuan zaman yang ada. Kalau dulu kan kampus saja cuma berapa. Iya. Kalau sekarang banyak pilihan kuliah itu mau kemana, mau di mana. Artinya tempat kita menimba ilmu itu sudah banyak pilihan. Tinggal bagaimana pemuda hari ini memanfaatkan keadaan situasi yang ada saat ini. Kami dulu tidak pernah mengenal kuliah daring. Bahkan saya baru ketemu hari ini, baru ketemu di setahun 2 tahun ini ada kuliah daring. Kalau kami dulu disuruh kuliah daring, bayangkan komunikasi apa yang bisa kami gunakan. Iya. Artinya bersyukur loh pemuda hari ini bisa berkomunikasi, kan karena kami yakin pemuda itu tidak semuanya punya apa ya, punya kemampuan berkomunikasi secara face to face dengan kawan-kawannya. Tapi dengan melakukan komunikasi melalui daring ini, mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Artinya pemuda itu harusnya lebih efektif hari ini daripada pemuda di zaman-zaman terdahulu. Oke, baik Kak. Jadi dengan adanya industri yang dari era 1.0, 2.0 sampai sekarang mau ke 5.0, jadi perkembangan pemuda itu harus lebih daripada yang dulu gitu Kak ya? Pastinya harus seperti itu, karena pemuda hari ini tanpa harus turun ke jalan sudah bisa mengkritisi. Kita kenal sosial media, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya IG, ada yang namanya Twitter. Mereka bisa mengkritisi dari sana. Cuman itu kita juga mengkritisi harus dengan cara yang legal. Nah, artinya jangan sampai kritisi kita itu bahkan bisa menghancurkan masa depan kita. Karena sekarang kami lihat banyak kritisi dari pemuda ini cenderung ke pribadi orang. Kritisi itu mudah sudah bisa melakukan apapun. Sudah bisa melakukan apapun. Kalau zaman dulu kan kita kenal dengan kritisi hanya cat di dinding, melakukan apa seniman-seniman yang melakukan lewat lagu, lewat dan segala macam. Kalau sekarang kan banyak. Mereka bisa mengkritisi lewat apapun. Bahkan mereka bisa bikin bangga bangsa dan negara ini hanya dengan karya-karya mereka. Jadi pemuda itu prinsip yang dilakukan adalah berkarya, belajar berkarya, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti hari ini ada kita dengar pemuda demi apa FYP di TikTok melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Artinya ada kesalahan yang dilakukan oleh pemuda hari ini yang menganggap bahwa viral itu apabila kita terkenal. Sebenarnya kita ini terkenal atau tidak, asal karya kita bagus, maka secara otomatis pasti akan viral. Nah, pemuda hari ini, apapun dilakukannya demi viral. Nah, yang penting viral, yang penting viral. Entah itu menunjukkan body atau segala macam pada dirinya, maka sudah viral. Maka pemuda itu harusnya melakukan hal-hal yang positif. Positif ya. Benar. Kata ini kita harus ada di organisasi, harus ada di institusi, harus berkarya melalui sebuah skill dan kemampuan. Iya. Dan hari ini bukannya hilang sebenarnya, karena semakin banyak pertumbuhan, maka karya pemuda-pemuda yang hebat itu tertutupi dengan kelakuan-kelakuan pemuda juga yang melakukan tindakan-tindakan yang tadi ingin viral tadi. Maka mereka sehingga ada yang di Jakarta ini lomba, sekarang lagi lomba MTQ, ada dari Indonesia ini dikirim ke luar negeri lomba mengaji, malah kalah dengan sama yang kasus-kasus yang ada hari ini. Umpama kita dengar hari ini ada kasus polisi memukul anak buahnya seperti itu. Nah, harusnya hal-hal seperti ini dimanfaatkan oleh pemuda hari ini agar kita lebih fokus untuk kemajuan zaman, lebih fokus untuk kemajuan, paling tidak fokus untuk membanggakan diri sendirilah. Itulah pemuda. Seperti itu. Itu pentingnya juga digital itu tadi Kak ya. Ya, maka saya bilang tadi, kalau zaman Soekarno berikan saya 10 pemuda. Nah, hari ini tidak perlu 10 pemuda, hanya 5 giga. Cukup 5 giga, maka clear urusan di dunia ini.
clear, cukup satu kali klik Satu klik selesai urusan. Hanya 5 selesai, giga. satu kali klik bisa viral gitu ya Kak. Jadi kita harus berkreativitas dengan hal-hal yang positif ya Kak ya. Iya. Paling tidak seperti ini, bukan hanya positif sih sebenarnya. Pemuda ini apa ya, punya kemauan. Artinya sudah disiapkan tempat belajar, tuh sudah disiapkan tempat apa berkarya, zaman sekarang apa sih yang susahnya, coba lihat. Mau melakukan hal-hal apa saja selain pemerintah, bahkan orang tua kita saja rela mengorbankan apapun demi karya anaknya, demi cita-cita anaknya. Kalau dulu dari Sekayu mau ke Palembang ini butuh waktu sampai berhari-hari naik mobil jalan susah, tapi pemudanya sportif. Nah hari ini dengan fasilitas yang sangat-sangat hebat, tapi pemudanya cenderung apa ya, memanfaatkan hal-hal yang bukan tidak boleh nongki sebenarnya, tapi nongki itu kadang-kadang kurang bermanfaat apabila tempatnya tidak kita inginkan seperti itu. Iya ya. Mungkin nongki juga boleh Kak, yang penting produktif Ya, kayak gitu ya. tapi bahasanya saja yang produktif paling 30 menit. Selebihnya itu udah nggak kondusif lagi itu, udah nggak lagi. produktif ya. Oke, terus menurut Kakak gimana nih Kak, pandangan Kakak untuk pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Selatan ini Kak? Hari ini kami berpandangan seperti ini. Teruslah berkarya pemuda Indonesia. Kami bangga ketika melihat teman-teman hari ini yang usianya belum begitu matang. Iya. Masih baru selesai kuliah, baru 25 tahun, ada yang hari ini jadi DPRD, ada yang bahkan ada yang jadi bupati di Ogan Ilir. Itu pemuda loh. Artinya karya itu pemuda juga bisa, bukan hanya orang tua. Bukan berarti kita menafikan bahwa ini loh harus orang tua. Cuman memang kadang-kadang tingkat kematangan pemuda ini ketika dia ditaruh di tempat yang lebih tinggi atau memilih jabatan cenderung kurang normal. Artinya emosinya belum bisa diatur, keinginannya belum bisa diatur. Nah, pemuda hari ini sebagian memang sudah bisa. Kita lihat hari ini himpunan pengusaha, anak-anak muda semua, mereka bisa berkarya. Begitu juga harapannya ke depan untuk seluruh pemuda di Sumatera Selatan. Artinya pemuda harus bisa memanfaatkan kemajuan zaman pada hari ini. Iya. Oke, itu harapan terbesar dari Kak Ya, Ruby harapan terbesar kami. Untuk 93 tahun Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini Kak, mungkin Kakak bisa menyarankan untuk pemuda-pemuda di daerah di Sumatera Selatan khususnya dan umumnya untuk di seluruh Indonesia Kak. Di usia yang 93 tahun ini, harapan kami pribadi sebenarnya akan muncul generasi-generasi penerus dengan angka yang 93, artinya hampir 1 abad usia dari pemuda. Sebenarnya bukan usia pemuda. Setelah deklarasinya Sumpah Pemuda, artinya sudah 93 tahun. Ada generasi-generasi mungkin yang dulu menangis. Iya. Yang mungkin sudah tidak ada lagi usia hari ini yang usianya sudah 93. Mungkin deklarator Sumpah Pemuda itu sudah tidak ada lagi. Tapi paling tidak apa yang dicita-citakan mereka ini yang dilakukan oleh pemuda hari ini. Mereka berharap ada loh generasi-generasi setelah ini menjadi orang-orang yang berpengaruh selain Indonesia juga dunia. Kita lihat dulu mantan presiden kita Bapak B.J. Habibie, satu-satunya orang Indonesia yang bisa bikin pesawat. Kenapa tidak bisa pemuda hari ini melebihi Bapak B.J. Habibie? Dengan dulu kecenderungannya kan tingkat kemajuan zamannya lebih rendah dari hari ini. Iya, sekarang berbeda banget gitu, berbeda. Maka harapan kita hari ini pemuda ini lebih hebat, lebih maju, dan saya berpesan kepada pemuda khususnya mahasiswa
bahwa inilah kesempatan kita menjadi pemuda, karena setelah ini akan tidak ada lagi kesempatan menjadi pemuda, karena setelah pemuda itu tua. Artinya tidak ada lagi kesempatan kita untuk menjadi pemuda. Khusus mahasiswa, kesempatan kalian menjadi mahasiswa, karena saya sering mengatakan dimanapun tempat hanya ada 2 orang di dunia ini yang mendapat gelar maha. Artinya orang paling hebat. Yang pertama maha kuasa, itu Allah SWT. Yang kedua mahasiswa. Kesempatan menjadi maha ini hanya 1 kali. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada penyesalan di masa yang akan datang. Seperti itu. Siap Kak. Dan saya juga sebagai mahasiswa nih Kak, terpacu juga untuk lebih produktif lagi sebagai pemuda. Khususnya saya pemuda dari Sumatera Selatan itu Kak ya. Mungkin kawan-kawan cukup sampai di sini podcast kita bersama Kak Ruby Indiarta selaku Sekretaris KNPI Sumatera Selatan. Terima kasih Kak atas waktunya, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami dan kawan-kawan semua. Jangan lupa teman-teman buat komen, share, like, dan subscribe podcast Blok 29 Production ini Kak. Mohon disupport Kak, terima kasih. Siap. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.